Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Bia Online minggu ini, minggu biasa ke-13. Nah adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semuanya? Puji Tuhan, semoga kita selalu sehat dan juga berbahagia. Adik-adik, tema kita pada minggu ini percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Namun sebelum kita Bia Online, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala perlindungan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai Bia Online pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami, Kau lindungi kami ya Tuhan, agar dapat mengikuti Bia Online dengan baik dari awal, tengah, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau selalu memberkati kesehatan kami, juga kebahagiaan kami, dan juga rezeki dan kesejahteraan yang ada pada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bia Online. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan dua lagu. Yang pertama, Yesus cinta semua anak. Dan yang kedua, setinggi-tingginya langit. Bagaimana? Sudah siap semua? Oke, kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini bacaan Injil itu diambil dari kitab mana? Ya, jadi bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari kitab Markus. Oke adik-adik, sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Udah siap belum? Kakak tunggu ya. Nah, sekarang kita buka Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yuk dibuka Alkitabnya. Sudah ya? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, kita ketemu lagi dan sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil karangan Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Ada dua peristiwa yang sudah kita dengar. Yang pertama tentang apa ya anak-anak? Ya, tentang seorang imam yang bekerja di rumah ibadat. Berarti imam ini beragama apa ya anak-anak? Nah, dia beragama Yahudi. Seorang Yahudi yang taat, namanya Yairus. Dia datang kepada Yesus, minta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Anak perempuannya ini sedang sakit. Dan sakitnya itu sakit parah. Ya mungkin kalau sekarang misalnya sakit COVID gitu ya. Sakit parah dan hampir mati. Yairus mendatangi Yesus. Pada waktu itu Yesus ada di mana ya? Yesus sedang di tepi danau. Baru merapat dan orang banyak sudah datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengajar mereka, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, supaya Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus mau datang loh ke rumah Yairus, memenuhi permintaan dari Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, apa yang terjadi anak-anak? Yesus merasa kok ada kekuatan yang mengalir dari tubuh Yesus itu keluar. Terus dia bertanya, "Siapa ya yang menjamah jubahku?" Anak-anak ada yang tahu siapa yang menjamah jubah Yesus? Menjamah itu apa? Memegang jubah Yesus. Karena jubah Yesus itu panjang, banyak orang berjubel di situ. Yesus bertanya, "Siapa
yang menjamah jubahku. Loh, murid-muridnya mengatakan apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Yesus juga tidak tahu, tapi Yesus merasa ada yang menjamah jubahnya, ada kekuatan yang mengalir, yang keluar dari tubuh Yesus. Nah, siapa itu yang menjamah jubah Yesus? Ada yang tahu? Dan apa sakitnya? Nah, seorang wanita yang sudah perdarahan selama berapa tahun ya anak-anak ya? Selama 12 tahun. Cukup lama dan dia sangat membutuhkan untuk disembuhkan. Pada saat Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dia ketakutan. Jangan-jangan nanti dia dimarahi oleh Yesus. Jangan-jangan nanti murid-murid Yesus itu marah kepadanya. Dan dia tampil di depan Yesus. Dia tersungkur, dia menyembah. Dan dengan tulus dia memberitahukan, dengan jujur dia memberitahukan bahwa itu dia yang menjamah jubah Yesus. Apa kata Yesus kepada perempuan itu anak-anak? Coba kita melihat di ayat 34. Yesus tidak marah. Yesus hanya mengatakan apa kepada dia? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Penyembuhan itu terjadi saat ada daya kekuatan dari tubuh Yesus itu mengalir. Apakah hanya sampai perempuan ini sembuh saja? Tidak. Yesus mengatakan apa? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini juga satu kepercayaan Yesus kepada perempuan itu untuk memberikan kesaksian bahwa dia sembuh karena kekuatan yang mengalir dari Yesus. Yesus melanjutkan perjalanan sampai mendekati rumah Yairus. Orang-orang sudah menangis dan mereka datang membawa kabar kepada Yesus dan Yairus bahwa anak Yairus itu sudah mati. Wes Yesus, nggak usah pergi, susah-susah pergi ke sana lagi. Nggak usah, dia itu sudah mati. Maka Yesus mengajak beberapa murid untuk datang ke sana bersama dengan Yairus. Yang diajak yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka ke sana dan betul apa yang terjadi. Semua orang menangis, meratap dengan sedihnya. Maka Yesus dengan tenang mengatakan kepada orang-orang yang menangis itu, apa katanya? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ingat itu ya. Yesus menghibur, menguatkan hati mereka yang sedih dengan mengatakan apa? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Loh, pada waktu Yesus mengatakan begitu, mereka menertawakan Yesus. Walah, ngomong apa toh Yesus? Dia itu sudah mati, kamu bisanya apa? Itu kan mereka menertawakan, mengejek Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu. Tetapi Yairus, bapak dari anak perempuan itu, sungguh percaya. Dan Yesus mengajak Yairus, istrinya, dan mereka masuk ke kamar anak perempuan yang sudah mati itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan apa? Coba anak-anak lihat di dalam kitab suci ayat 41. Yesus mengatakan apa di situ? Hai anakku,
Sebelum hai anakku, Yesus mengatakan apa ya anak-anak? Talita kum. Talita kum. Artinya apa? Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Coba sekarang kita ulangi bersama-sama lagi ya kata-kata Yesus itu. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Apa yang terjadi anak-anak? Anak itu pun bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya baru 12 tahun. Semua orang takjub, semua orang heran. Tetapi mereka juga semakin percaya kepada Yesus. Tema minggu ini, tema renungan kita, pembelajaran kita minggu ini adalah percaya akan kuasa Yesus. Dan betul, Yesus menyatakan kuasanya, bahwa Yesus itu berkuasa atas kehidupan manusia, atas kematian manusia. Yesus juga berkuasa atas kesehatan manusia. Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian, maka Yesus membangkitkan wanita anaknya Yairus. Tetapi Yesus juga berkuasa atas sakit penyakit dengan menyembuhkan wanita yang sakit perdarahan itu. Apa yang bisa kita ambil pembelajaran hari ini anak-anakku? Yang pertama, kata-kata Yesus kepada Yairus. Percaya saja. Percaya saja. Maka kita yang percaya kepada Yesus ini jangan ragu-ragu akan kuasa Yesus. Yesus hanya minta kepada kita, percaya. Percaya kepada Yesus yang punya kuasa. Karena apa? Karena kita mengandalkan Yesus. Karena Yesus itu sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Apakah hanya cukup percaya saja? Tidak. Selain kita percaya saja, kita juga harus berusaha. Kita berusaha untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik. Berusaha untuk menjadi anak-anak yang baik. Berusaha untuk setia kepada orang tua, setia kepada Tuhan. Yang kita pelajari di sini juga apa? Mentaati Yesus. Yairus itu taat kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia mengandalkan Yesus. Dia taat akan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan betul anaknya hidup kembali. Kita juga percaya di sini bahwa Yesus itu peduli. Yesus itu mencintai semua orang. Tapi juga kita belajar di sini bahwa kita perlu peduli. Kita beriman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita beriman kepada Tuhan itu juga untuk berbuah bagi sesama kita. Seperti Yairus, anaknya itu tidak mungkin minta sembuh. Dia tidak bisa berusaha sendiri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ayahnya sangat peduli dengan anaknya yang butuh penyembuhan ini. Maka ayahnya datang kepada Yesus. Pembelajaran bagi kita, mari juga kita peduli kepada kesulitan orang lain. Bukan hanya peduli dengan memberikan pertolongan tenaga, memberikan pertolongan uang, tapi juga pertolongan datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk menolong sesama kita. Itu teladan yang bisa kita ambil dari Yairus, yang selain percaya dan mengandalkan Yesus, tapi juga dia juga peduli
minta kepada Yesus untuk menolong anaknya. Yang berikutnya, kerelaan hati. Kerelaan hati siapa ya? Kerelaan hati dari Yesus untuk menolong perempuan yang sakit perdarahan itu. Yesus tidak marah pada saat dia merasa bahwa tenaganya keluar mengalir dan menyembuhkan wanita itu. Tidak. Dia bahkan dengan rendah hati menolong perempuan itu karena cinta. Ya mari kita juga punya kerendahan hati. Punya kerendahan hati. Berikutnya, kerelaan, rela, setia, kesungguhan hati untuk mengikuti Yesus. Kesediaan hati untuk meneladani Yesus. Maka anak-anak, kita minggu ini sungguh dikuatkan. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Kata-kata Yesus kepada anak Yairus, Talita kum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka kita juga pun bisa memberikan semangat kepada mereka yang kesulitan, menolong mereka melalui doa-doa kita, melalui intensi-intensi doa kita kepada Tuhan, mohon kesembuhan, mohon kesejahteraan, mohon kebahagiaan, mohon rezeki, mohon kebijaksanaan, dan mohon segala sesuatu yang baik untuk orang tua kita, untuk papa mama, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk sesama kita. Terutama khususnya kita berdoa di zaman pandemi ini bagi kita semua agar Tuhan melindungi kesehatan kita, dan kita juga taat untuk menjaga protokol kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Tapi juga kita berdoa bagi mereka yang terpapar, mereka yang sakit, mereka juga yang sudah meninggal. Semoga mereka semua juga boleh memperoleh keselamatan kekal di surga. Bagi mereka yang sakit, mereka dapat dipulihkan dari sakitnya. Maka renungan kita ini kita akhiri dengan keyakinan bahwa percaya akan kuasa Tuhan Yesus dan itu menyelamatkan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya tiba kita untuk beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini adik-adik tolong disiapkan. Yang pertama adalah kertas HVS atau kertas buffalo, boleh. Terserah warna apa saja, bebas. Yang ada di rumah, boleh kalender bekas, boleh kertas HVS warna. Seperti yang punya Kak Ririn ini kertas HVS warna ya adik-adik. Nah, ini ada HVS warna kuning. Oke, lalu selanjutnya adalah gunting. Yang ketiga adalah spidol. Lalu boleh juga disiapkan krayon atau pensil warna, ballpoint atau pensil juga bisa. Lalu yang terakhir adalah lem. Nah, adik-adik, langkah yang pertama, kertas HVS kita lipat menjadi 2. Setelah adik-adik lipat menjadi 2, lalu adik-adik gunting. Gunting pas di tengah ini adik-adik. Setelah digunting, lipat menjadi 2. Sudah? Lalu dilipat lagi. Setelah adik-adik lipat,
kita menggambar love atau heart atau hati. Bentar ya, Kak Ririn gambar ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Yang di sini nanti adik-adik yang tidak ada spidolnya jangan digunting ya. Kalau sudah adik-adik sudah membuat hati, maka kita akan menggunting. Dimulai guntingnya seperti ini dari sini. Ini jangan digunting, yang tidak ada spidolnya tadi jangan digunting ya. Setelah itu adik-adik bisa buka. Jadi deh. Lalu apa Kak yang dilakukan? Tulis di gambar hati ini, di setiap hati, nama keluarga, boleh juga nama teman, mereka yang tidak percaya, yang kurang percaya kepada Yesus. Bisa jadi loh kita tulis nama teman kita yang belum aktif biak, yang belum bisa atau selama ini belum pernah ikut aktif biak. Kita tulis misalnya namanya Sisil gitu, supaya kedepannya Sisil bisa aktif biak dan mengikuti biak online. Nah, di setiap gambar hati nanti ditulis. Lalu apa Kak yang kita lakukan ini? Setelah itu hati yang ini dilipat, kita tempel salah satu aja. Nah, kertas dibagi menjadi dua, terus kita tempel. Setelah nama-namanya ditulis tadi ya, lalu kita tempelkan dengan lem. Tempel dulu ya. Jadi deh. Nah. Lalu adik-adik bisa tuliskan doa di sini. Seperti Kak Ririn tuliskan doa di sini. Ya Bapa, aku berdoa untuk nama-nama yang kusebutkan ini, agar mereka semakin percaya dan mencintaimu, mencintai Yesus Kristus Putramu. Amin. Lalu jangan lupa dihias. Nah, kalau perlu di sini bisa diberi perekat supaya hatinya bisa tertempel dengan baik. Baik adik-adik, demikian aktivitas kita. Jangan lupa ya, adik-adik buat, lalu bisa kirim foto-fotonya ke grup biak atau ke WA kakak-kakak pembina biak. Terima kasih, sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Nah, sekarang saatnya kita 2 jari, 2 menit ajaran iman. Kali ini adik-adik, dalam 2 menit ajaran iman, kita akan ada satu pertanyaan. Apa artinya
menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Credo Nikea itu dijelaskan, aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala usia. Apa sih, Kak? Artinya, kok aku jadi bingung ya, Kak? Jadi adik-adik, setiap kali kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita mengakui keilahiannya sebagai Putra Allah. Kita menerimanya sebagai Tuhan ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus. Dan tentu saja kita berusaha untuk hidup menurut ajarannya yang datang kepada kita melalui gerejanya. Jadi adik-adik, kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan, kita mengikuti teladan dan ajaran Yesus. Kita mengikuti contoh-contoh perbuatan Yesus. Artinya, segala apa yang dilakukan Yesus, teladannya wajib kita ikuti. Baik adik-adik, itulah pelajaran hari ini, 2 jari, 2 menit, ajaran iman. Sampai jumpa di 2 jari minggu depan. Nah adik-adik, gimana BIA online hari ini? Seru bukan? Nah, kita tadi sudah bernyanyi bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah mendengarkan renungan yang sungguh indah. Dan lagi, sudah mendengarkan 2 jari pada hari ini. Gimana adik-adik? Semoga nanti di kehidupan kita, di sekitar kita lebih percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita tutup pertemuan BIA online kita dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala limpahan berkat dan rahmat-Mu kepada kami semua, sehingga sekarang kami telah menyelesaikan pertemuan BIA online minggu ke-13 ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau selalu memberkati kami, melindungi kami, agar kami semakin percaya akan kuasa-Mu yang indah di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, keluarga kami, teman-teman kami, kakak pembina, guru-guru kami, juga semua orang yang ada di dunia ini, agar mereka menjadi sehat, berbahagia, juga percaya kepada firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami haturkan kepadamu atas hari ini, atas esok, atas kemarin, juga atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi di BIA online minggu depan.